Oke. Dari orang yang luar biasa, orang yang ngeluarin dana hanya 5 juta di awal, tapi sekarang udah jadi miliarder, Kang Teguh. Halo Kang. Kang Teguh. Sebentar. Oke, ada kendala Kang? Enggak, saya lagi ada ngerjain dulu ini sebentar. Silakan lanjut dulu. Siap. Oke, teman-teman, apa namanya, dan beruntung banget ya kita bisa ngundang Kang Teguh ya, karena kita tahu gitu kan, saya juga beberapa kali share tulisan-tulisan beliau di channel Telegram ya, di channel Telegram kita tahu juga bagaimana histori beliau. Di Instagram juga udah di Wall Street aja ngopi-ngopi di tempatnya Warren Buffett, dan itu luar biasa gitu ya, pencapaian yang luar biasa yang menurut saya layak banget kita belajar ke beliau kayak gitu, seperti itu. Dan hari ini gitu ya, malam ini kita bakalan banyak ngobrolin ya tentang value investing itu kayak gimana sih. Jadi sebenarnya mungkin investasi yang baik itu kayak gimana gitu ya, investasi saham dan segala macamnya, sehingga apa namanya, kita bisa belajar langsung, dan kita bisa, yang paling penting adalah kita bisa bukan hanya belajar tapi mengeksekusi kayak gitu. Oke. Dan sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di sini gitu ya, sudah, terutama udah yang udah, mungkin yang sekarang ada yang baru yang udah beli saham, ada yang belum beli saham, itu boleh, siapa aja boleh ikutan hari ini, malam ini gitu ya. Dan apa namanya, dan menjadi, mudah-mudahan ini menjadi sarana belajar kita gitu ya. Dan saya sih berpikir gitu ya, nanti materi-materi saham seperti ini, ilmu-ilmu tentang belajar saham ini gitu ya, kita ya lanjutin aja gitu. Walaupun misalkan KBN sekarang lagi jual saham ke pabrik gitu ya, walaupun misalkan udah ya, sekarang itu kan tinggal berapa hari lagi, berapa hari lagi sih? Coba sebentar saya cek di Fundex nih. Di Fundex itu masih 20 harian, 20 mas gitu ya. Dan terlepas dari ya kita belajar terus mungkin ada yang nanya-nanya kayak gini juga, apa namanya, yang udah beli saham gitu ya, nih benefitnya kapan nih dibagiin dan segala macam gitu, terus kapan grupnya dibikin ya. Terkait dengan itu ya teman-teman, pertama benefit-benefit itu kita sedang mudah-mudahan sih minggu ini sudah jadi membershipnya, member areanya, jadi teman-teman tinggal masuk ke sana aja kayak gitu ya. Nanti untuk grup WhatsApp sih apa namanya, kayaknya kita hold dulu nih sampai penjualan selesai ya, 20 hari lagi, karena supaya tidak apa namanya, tidak, informasinya tidak berulang-ulang seperti itu. Walaupun tetap gitu ya, secara japrian saya dan teman-teman di tim gitu ya, tetap japrian, kita japrian kayak gitu ya teman-teman semuanya. Terus untuk yang apa namanya, yang belum beli gitu ya, sekarang masih harganya tetap di angka 1.775.000 per lembarnya. Nanti silahkan aja lah ya, silahkan kita beli sahamnya itu kan, karena apa namanya ya, itu tadi gitu ya, ini harga termurah dan segala macam. Nah, ngobrolin tentang pembelian, sebelum pembelian kita ngobrol dulu sama Kang Teguh. Udah ya Kang? Udah. Oke, Kedengeran suara siap. saya? Aman Kang, aman. Teman-teman yang lain gimana? Coba cek deh di chat ya, suara Kang Teguh gimana? Aman? Aman. Aman ya. Oke, siap. Mungkin kita langsung aja Kang Teguh, supaya waktunya efektif dan ilmunya lebih banyak gitu ya, daripada cuap-cuapnya kebanyakan. Silakan Kang Teguh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta informasi, saya dikasih waktu berapa lama ya? Nanti kita ngobrol sampai jam 9, Kang. Habis itu kita diskusi aja kayak gitu. Sampai jam 9. 1 jam. Wah, kayaknya kelamaan. Oh, kelamaan. Paling setengah jam aja dulu lah ya. Habis itu boleh. Kita lihat lagi gitu ya. Ya. Oke, saya langsung aja. Oke, jadi sebelumnya makasih juga nih udah diundang ya sama dua teman saya, dua sahabat saya. Yang satu Kang Risan itu kawan kuliah dulu. Kita sama-sama dulu di Jatinangor di Statistika Unpad. Dan Kang Tendi Murti ini sebenarnya baru kenal sih sekarang, cuman
kita satu kampung ya nggak kan, dari Cirebon. Jadi Oh. saya selalu seneng lah kalau ada teman dari satu kampung itu, kita ngerasa jadi kayak udah saudara gitu. Dan setelah dengar-dengar cerita mereka berdua, wah ini KBM bagus sekali ya. Sudah, jangan salah, bikin aplikasi itu susah sekali loh. Apalagi sejauh yang saya tahu ini memang pendanaannya ya tidak seperti aplikasi-aplikasi yang unicorn segala macam yang besar-besar itu. Tapi ini jalan, dan saya sudah minta laporan keuangannya dari Kang Risan juga, bahkan sudah profit. Padahal istilahnya masih sangat baru sekali gitu ya. Nah, posisi saya di sini sebagai profesional di bidang investasi. Memang investasi pasar modal ya, dan memang hanya di pasar modal saja, dan hanya di Indonesia saja. Jadi saya tidak ada itu misalnya main kripto, main forex, apapun itu yang sekarang kan macam-macam ya, instrumen trading atau apapun itu. Tapi kalau saya sendiri hanya di saham saja, dari dulu sampai sekarang itu hanya di saham, dan hanya saham Indonesia saja. Saya sudah di sini sejak tahun 2009. Jadi sudah 13 tahun ya. Sebenarnya bukan sudah, tapi baru. Kalau misalnya di pasar modal itu kalau belum 20 tahun belum suhu. Jadi saya sendiri pun masih belajar sebenarnya. Tadi Kang Tendi bilang, ya saya dulu 5 juta, sekarang udah banyak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sama yang lebih suhu-suhu lagi, yang sudah 20 tahun, 30 tahun, mereka mainannya triliunan, Pak. Jadi saya sebenarnya masih pemula lah, masih belajar lah. Nah, tapi intinya begini. Selama 12 tahun terakhir ini juga ya alhamdulillah perjalanannya ya. Jadi pelan-pelan, memang begitu kalau investasi itu pelan-pelan. Nanti kalau udah lama, cukup lama, udah 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, itu baru kerasa efek compounding ya, bunga berbunganya gitu. Jadi dulu kita profit 20%, tapi modalnya 10 juta, ya 20% itu berarti kan cuma 2 juta. Tapi kalau modal kita misalnya ya 1 miliar misalnya, 20% tetap 20%, tapi 20% itu sekarang 200 juta rupiah. Itu efek compounding itu seperti itu. Nah, kemudian saya termasuk yang sangat beruntung dalam hal awal karir saya di pasar modal. Jadi dulu tahun 2009 itu kenapa saya masuk di bidang ini, dan alhamdulillah menjadi pilihan karir saya sampai hari ini, itu karena waktu itu memang kerja di perusahaan di bidang analisa investasi, analisa saham, analisa ekonomi, bisnis, dan keuangan. Latar belakang saya bukan kuliah keuangan, statistika, ya, dan juga tidak kuliah S2. Kalau Kang Risan kalau nggak salah kuliah S2 itu, jadi lebih pintar daripada saya sebenarnya. Oh enggak. Tapi Kang Risan kan pernah kerja di bank segala macam ya, pengalaman saya cuman inilah. Nah, tapi balik lagi, mungkin itu untungnya kalau kerja di perusahaan kecil justru. Apa? Bosnya itu, ownernya itu ya langsung ngebimbing kita gitu. Kalau di perusahaan besar itu kan ada struktur ya, kita nggak bisa langsung berhubungan sama direktur, tapi mungkin sama manajer, sama apa segala macam. Jadi saya sangat beruntung karena bos saya itu adalah seorang wartawan ekonomi yang sudah berpengalaman sejak tahun 91 waktu itu. Saya udah cerita juga banyak sih. Jadi dia ya udah ngalamin, meskipun bukan sebagai investor itu sendiri ya, tapi sebagai wartawan gitu. Tapi dia udah ngalamin itu, udah ngelihat sendiri krisis moneter ya, lalu market crash pada tahun 2008 dan segala macam. Jadi dia udah kenyang asam garam lah ketika itu. Saya dibimbing langsung oleh beliau. Dan satu kalimat yang beliau sampai hari ini saya masih ingat adalah apa? Di pasar modal itu isinya orang karakternya macam-macam. Enggak semuanya investor loh. Malah yang benar-benar investor itu sangat minoritas. Mayoritas apa? Trader ya, jangka pendek. Dan yang lebih mayoritas lagi apa? Spekulan. Spekulan itu apa sih? Ya dia orang beli ya dengan harapan besok langsung naik. Semakin cepat naiknya, semakin baik. Kalau masalah risikonya besar, ya namanya juga spekulasi. Judi kasarnya gitu loh. Nah, di saham itu kalau mau judi, mau gambling, bisa. Dan ada metodenya.
dengan metode yang istilahnya kita ngikut bandar lah, apapun itulah gitu ya, ikut saham-saham gorengan. Kalau di kripto itu istilahnya koin micin ya, macam-macam lah. Jadi sebenarnya istilahnya mau invest boleh, tapi mau main cepat, mau main itu juga boleh, terserah. Silakan gitu, maunya yang mana gitu. Tapi bos saya waktu itu ngomong begini, kalau orang-orang yang memang besar, konglomerat, jadi waktu itu beliau itu, klien-kliennya itu adalah grup-grup besar loh. Saratoga ya, itu kan yang sekarang jadi Pak Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno, itu salah satunya klien beliau. Nah, apakah Pak Sandi Uno ini ketika misalnya ngobrol sama bos saya ini, nanya gitu, saham apa yang besok naik? Ya nggak begitulah. Tapi dia konsultasi, dia diskusi, perusahaan apa nih yang bagus, yang kita akuisisi, yang kita bisa hold panjang, lalu profitnya besar gitu. Jadi untuk di hold dan untuk dikembangkan perusahaan tersebut, lalu untung. Bukan soal sahamnya besok naik atau turun, bukan begitu. Nah, terus saya ngomong lagi sama bos saya ini, ya Pak, nggak bisa disamain lah Pak. Pak Sandi Uno atau misalnya siapapun itu yang konglomerat, duit mereka banyak. Mereka cuan 10%, 12%, tapi dengan modal 1T misalnya, oh ya udah lumayan banget. Tapi kalau investor kecil ya nggak bisa begitulah Pak. Modal kita 1 juta, untung 10%, cuma 100.000 saya bilang. Kamu betul Teguh. Tapi kalau kamu berpikir seperti itu terus, kata bos saya nih, kalau kamu berpikir ala investor kecil terus, maka kamu selamanya akan menjadi kecil. Kata beliau begitu. Para bos-bos yang besar-besar ini, tidak semuanya mereka berasal dari keluarga yang kaya raya. Banyak loh yang dari nol. Dan alasan kenapa mereka besar adalah karena mereka berpikir ala investor besar. Dan investor besar itu mereka berinvestasi, bukan spekulasi. Jadi ketika mereka mau membeli saham, ketika mereka mau akuisisi perusahaan, baca laporan keuangan, fundamental, ya. Balik lagi, saya yakin teman-teman di sini juga beberapa udah banyak kenal saham lah segala macam ya. Metode macam-macam kan, teknikal, fundamental segala macam. Kalau saya dulu teman-teman yang lain itu rata-rata pakai teknikal semua, tapi saya sendiri mungkin yang fundamental gitu. Jadi saya salah satu yang nulis di blog itu adalah salah satu blog pertama ya. Kalau dulu kan ya belum ada Instagram, belum ada TikTok atau apapun, hanya blog saja waktu itu. Tapi blog-blog yang lain itu rata-rata membahas soal trading, teknikal. Saya fundamental. Kita beli saham itu untuk di hold. Di hold ini bukan berarti juga di hold selamanya, tidak. Eventually misalnya pada suatu-waktu perusahaannya sudah tidak lagi bagus, kita bisa jual seperti itu. Tapi bukan tujuannya dengan beli hari ini, jual besok atau minggu depan atau bahkan bulan depan, bukan begitu. Jadi agak lama, panjang. Kita beli hari ini, jualnya bisa tahun depan atau bahkan lebih lama lagi seperti itu. Dan yang kita lihat bukan soal besok sahamnya naik atau turun atau bagaimana, tapi perusahaannya bagus atau tidak, nomor satu, dan yang kedua, valuasi sahamnya murah atau tidak. Basic value investing itu hanya dua itu ya. Fundamental itu hanya dua itu. Satu, perusahaannya layak investasi atau tidak, bagus atau tidak. Yang kedua, harganya murah atau mahal atau wajar. Jadi perusahaan-perusahaan ini ada yang rugi, ada yang utangnya banyak, ada yang segala macam lah, atau laba tapi labanya kecil. Ya kita tidak pilih yang seperti itu dong. Kita pilih saham dari perusahaan yang menghasilkan laba, yang membayar dividen. Nah tapi perusahaan-perusahaan yang bagus ini, ya tidak juga selalu harganya itu bagus juga. Ibaratnya misalnya begini, mobil ya, mobil saya sering pakai perumpamaan mobil Kijang Innova misalnya, bagus, jalan, nyaman kita naik mobil itu, dan bisa dipakai usaha juga, direntalin segala macam. Tapi kalau dijual misalnya harganya 1 miliar, ya nggak worth it dong, karena kita tahu harga mobil itu mungkin cuma 400 atau 300 juta. Atau Avanza ya harusnya harganya lebih murah lagi gitu, seperti itu. Perusahaan juga sama.
valuasinya bisa dihitung dari satu, nilai asetnya, dan yang kedua, kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan keuntungan. Earnings power istilahnya. Jadi kita harus melihat dari dua aspek tersebut. Nah, saya menjalani prinsip tersebut sampai hari ini. Meskipun godaannya sebenarnya luar biasa ya. Jangan salah, sekarang orang istilahnya banyak saham-saham yang ARA, terbang, gorengan lah istilahnya seperti itu. Sebenarnya nggak cuma dari sekarang, itu udah dari dulu ada. Teman-teman, itu udah dari dulu tuh ada. Dan saham-saham seperti itu tuh ya untungnya cepat tapi ruginya juga cepat gitu loh. Dan kebanyakan orang ujung-ujungnya rugi, habis uangnya di situ. Kalau memang tujuannya spekulasi ya. Tapi kalau saya enggak, pelan-pelan kita profit sampai hari ini alhamdulillah ya masih bisa menghasilkan keuntungan dan tidak tergoda untuk keluar dari sini karena ya dari sini making money banget gitu, lumayan gitu. Nah, kemudian sekarang kita ke poin utamanya, investasi di perusahaan teknologi. Beberapa tahun ini ya kurang lebih sekitar 10 tahun terakhir atau bahkan mungkin 20 tahun terakhir lah. Memang perkembangan teknologi di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu sangat pesat ya. Dan sekarang handphone yang dulu hanya untuk komunikasi, sekarang benar-benar pusat dari segala-galanya gitu. Kita bisa melakukan segala sesuatunya itu dari handphone saja. Saya sendiri pun ya device alat saya di rumah itu ya hanya laptop dan juga handphone. Ya satu handphone ada dua, satunya lagi untuk foto-foto seperti itu. Dan itu ya sudah, asal ada 3 barang itu, misalnya saya seperti Kang Tendi lagi ada di kafe ya, atau sekarang saya lagi ada di rumah, atau saya lagi ada di Solo, lagi jalan-jalan, atau di Medan, atau di Pontianak, atau di luar negeri, dimanapun. Itu kita bisa kerja, itu kita bisa komunikasi dengan orang lain, itu kita bisa melakukan semua yang harus kita lakukan. Jadi teknologi ya, kata kuncinya teknologi. Nah, Warren Buffett itu panutan ya kalau bagi kita para value investor gitu ya. Itu ya maha guru lah, bukan guru besar lagi. Jadi kita banyak belajar gitu dari Warren Buffett ini. Warren Buffett ini dulu itu cenderung menghindari investasi di sektor teknologi. Jadi ketika perusahaan-perusahaan seperti Facebook, ya, Amazon masuk sih akhirnya, tapi agak telat masuknya Warren Buffett ini. Lalu Google, ya, Warren Buffett sendiri bilang agak menyesal tidak berinvestasi pada perusahaan-perusahaan teknologi tersebut yang sekarang menjadi perusahaan-perusahaan terbesar tidak hanya di Amerika tapi juga di seluruh dunia. Sekarang ini perusahaan-perusahaan terbesar di dunia itu ya di bidang teknologi, gitu ya. Nomor satunya Apple ya, Apple. Jadi kalau dulu 20 tahun yang lalu perusahaan-perusahaan terbesar di seluruh dunia itu di bidang komoditas. Dulu itu ada perusahaan namanya Exxon Mobil, perusahaan minyak terbesar di dunia dan sekaligus perusahaan terbesar dari seluruh perusahaan yang ada di seluruh dunia. Tapi sekarang Exxon itu udah jauh lebih kecil dibanding Microsoft, Google, Facebook, Tesla, dan banyak lagi. Nah, kenapa Warren Buffett ini sampai sekitar tahun 2016, jadi sebelum tahun 2016, kenapa Warren Buffett itu tidak berinvestasi kepada di saham-saham teknologi? Alasannya sangat sederhana. Apa? Dia tidak paham. Dia pelajari, tapi dia tidak paham. Dia baca laporan keuangan segala macam, dia mencoba mengerti, tapi dia tidak paham. Dan memang konsep paling mendasar dari investasi, nggak cuma di saham ya, investasi dimanapun. Investasi dimanapun. Kita misalnya tiba-tiba lagi di rumah nih ditawari sama teman-teman kita, ada usaha rumah makan misalnya, mau nggak investasi di situ? Ya kita pelajari, kita tanya, rumah makannya di mana, lokasinya bagaimana, omset penjualannya berapa, kalau perlu kita coba makan di situ, enak apa enggak gitu.
Jangan cuma karena istilahnya dengar-dengar katanya bagus segala macam, langsung kita beli. Nggak bisa begitu. Itu namanya spekulasi. Nah, tapi sampai tahun 2016 akhirnya Warren Buffett membeli saham teknologi pertamanya. Apa itu? Apple. Apple Incorporation yang memproduksi iPhone, iPod, segala macam ya. Dan ternyata sukses besar. Investasinya Warren Buffett pada tahun 2016 itu sampai hari ini, itu profitnya itu sekitar 4 kali lipat. Di luar dividen, dan kalau kita bicara 4 kali lipat, modalnya itu ya, nggak usah dibayangin angkanya lah, tapi saya sebut aja. 50 miliar dolar, dan sekarang nilainya menjadi 200 miliar dolar. Sahamnya Warren Buffett di Apple itu. Nah, pertanyaannya, kenapa yang dipilih Apple? Kenapa bukan Netflix, Facebook, Tesla, atau apapun? Ya. Jadi, begini, meskipun bidangnya yang sekarang bidangnya sama sekali baru ya, jadi Warren Buffett belum pernah masuk ke saham teknologi sebelumnya, tapi prinsip dasarnya tetap sama. Yang pertama adalah perusahaannya untung atau enggak, itu aja. Apple itu sebenarnya ya dia berdiri sudah lama ya, sejak tahun 70-an oleh almarhum Steve Jobs. Ya, Steve Jobs sama banyaklah wakil yang lainnya. Tapi sampai sekitar tahun 2000-an awal Apple itu ya masih perusahaan yang relatif kecil. Dia kalah bersaing dengan Nokia. Dulu ya, pasti masih ingat kan? Oh, enggak. Kalau anak-anak muda zaman sekarang mungkin nggak tahu Nokia itu apa. Tapi kalau Kang Risan sama Kang Teddy pasti tahu lah. Ya, zaman kita kuliah dulu handphone kita ya Nokia dong. 2100, Kang. Iya. Yang katanya kalau jatuh itu lantainya yang hancur gitu loh. Bukan handphonenya gitu, saking kuatnya gitu loh. Lalu Motorola ya dulu tuh, Samsung. Enggak, Samsung belum ada. Dulu Siemens namanya mereknya itu. Ericsson, iya. Lalu ada BlackBerry segala macam. Nah, jadi pada masa-masa itu memang Apple ini masih ya bukan pemain yang besar dan bisa saja bangkrut. Intinya begitu ya, bisa saja bangkrut. Dan kenyataannya kayak Nokia, kayak BlackBerry, ya sekarang udah nggak ada kan? Karena memang perkembangan teknologi itu sangat cepat. Barulah sekitar tahun 2007, Apple ini dia melakukan reformasi total. Dari yang tadinya hanya bikin komputer, dia kemudian membuat produk consumer elektronik. Dimulai dari apa? Launching apa? iPhone. iPhone yang pertama. Sekarang kan iPhone itu terakhir kalau nggak salah iPhone 13 ya. Nah, generasi yang pertamanya banget itu tahun 2007. Ya. Steve Jobs sendiri yang mempresentasikan gitu di acara yang besar seperti itu. Marketingnya luar biasa dan memang ada semacam apa ya, ada semacam aura wibawa dari Steve Jobs-nya itu sendiri. Ternyata sukses besar. Sukses besar. Jadi Apple ini yang tadinya pemain kecil tiba-tiba besar dan tiba-tiba saja dia sudah jauh lebih besar dibanding perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Nah, pada tahun 2016 Warren Buffett ini sebenarnya ya dia sendiri yang masuk beli Apple itu. Jadi waktu itu dia punya anak buah ya, bisa disebut anak buah yang usianya lebih muda sehingga lebih bisa paham soal teknologi. Todd Combs namanya, agak susah sih, Todd Combs. Nah, Todd Combs ini dialah yang pertama kali beli sahamnya Apple ini, dan ketika Warren Buffett bertanya, kenapa kok beli saham ini? Dia jelaskanlah. Dan memang Apple ini sudah sangat profit. Karena bayangkan, handphone, sekarang ginilah, kalau kita beli sekarang nih ya, kalau kita beli handphone yang merek-merek yang umum ya, Oppo misalnya, Vivo, ada nggak yang harganya sejutaan gitu? Ada. Apple berapa harganya paling murah? iPhone itu berapa paling murah coba? Belasan juta kan? Bahkan ada yang 20 juta. Dan orang tetap beli. Apa sih hebatnya, bagusnya? Ya mungkin ada bagusnya. Tapi
Selisih harganya terlalu jauh dengan modal yang mungkin sebenarnya tidak terlalu jauh. Jadi margin keuntungannya besar sekali. Apple ini dibanding perusahaan-perusahaan lain dan sejenis. Bayangkan loh, tidak semua perusahaan bisa seperti itu. Barang kalau dinaikin harganya, ya orang akan cari yang lebih murah, ya kan? Itu udah hukum dagang seperti itu. Tapi Apple ini mungkin satu-satunya perusahaan di dunia yang harganya, produknya itu 4 kali lipat dibanding kompetitornya dan tetap laku habis. Bahkan orang berebut seperti itu. Karena memang marketingnya luar biasa dan karena memang produknya dari sudut pandang tertentu memang sangat bagus ya. Ya, saya juga punya iPhone itu, yang 13 itu. Jadi sebenarnya saya sebagai value investor itu pengennya sih beli handphone itu yang murah-murah aja lah, kan ini mahal sekali, 21 juta yang bener aja. Tapi ternyata memang kalau difoto pakai iPhone itu hasilnya beda ternyata dibanding dengan misalnya pakai Oppo atau apa segala macam. Jadi rupanya ada alasannya juga kenapa itu barang bisa bagus segala macam. Nah, Warren Buffett saya pikir tentu saja dia nggak punya iPhone. Tapi begitu dia menyadari bahwa perusahaan ini luar biasa, dia bisa jual barang pada harga yang sangat mahal, sehingga margin labanya juga sangat besar, dan orang tetap beli, dan sekarang posisinya sudah sangat mapan ketika pesaing-pesaingnya mati semua, ya akhirnya pada tahun 2016 itu dia masuk ke situ. Pada saat itu posisi Apple itu sudah merupakan perusahaan yang sangat menguntungkan, dan ternyata investasinya sukses, yang tadi saya bilang ya, naik 4 kali lipat nilai investasinya di luar dividen dalam waktu dari 2016 sampai sekarang dalam waktu 6 tahun. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan juga, nah sekarang kan kita tahu kalau di Indonesia sih kita nggak bisa beli Apple ya, meskipun sebenarnya kalau kita mau beli Apple di New York Stock Exchange bisa sebenarnya. Tapi saya sendiri pun sampai hari ini tidak berinvestasi di luar negeri. Tapi di Indonesia kan ada saham-saham teknologi juga, ya kan? Saham-saham dari perusahaan di bidang teknologi. Dulu tahun 2021 kemarin apa yang listing di bursa kita dan juga heboh, Bukalapak. Setelah itu Goto, Gojek, Tokopedia. Tentu saja saya sebagai salah seorang influencer di bidang pasar modal, maka ketika dua emiten ini listing, banyak yang minta pendapat saya kan. Pak Teguh bagaimana? Ini kan masa depan ini bagus segala macam. Pak Teguh kan katanya suka sama saham Apple. Ini berarti bagus Bukalapak segala macam. Saya bilang enggak. Enggak bisa disamain. Yang paling gampang apa? Lihat laporan keuangannya. Untung enggak Bukalapak ini. Rugi, Pak. Bukalapak ini rugi. Tapi dia tetap IPO. Tapi tetap laku. Orang tetap beli sahamnya. Kenapa? Karena kagak baca laporan keuangan itu. Cuma dibilang, wah ini katanya bagus segala macam. Beli kucing dalam karung. Goto juga sama. Dia rugi. Orang tanya sama saya, bagus enggak? Kata saya bilang enggak. Terus kata dia lagi, tapi influencer yang lain bilang katanya bagus. Ya terserah dia lah. Sok aja kalau misalnya dia mau beli, saya mah enggak. Jeblok kan sahamnya. Naik lagi, tapi pasti ada aja yang istilahnya beli di harga berapa turun. Bukalapak juga sama. Di harga 850 sekarang jeblok itu. Jadi mau teknologi atau bukan, sebenarnya intinya sama. Kalau kita mau investasi di perusahaan itu, untung atau enggak, itu aja. Dan itu adalah logika yang sebenarnya sangat sederhana gitu. Banyak orang yang mencoba mengubah cara pandang saya itu dengan begini. Pak Teguh ini ketinggalan zaman. Baca laporan keuangan itu tuh sudah sangat ketinggalan zaman. Ini masa depan. Ya nggak usah ngomong teori-teori lah. Lihat aja harga sahamnya naik atau turun. Itu aja sih saya bilang. Nyatanya turun, yang rugi banyak di situ. Nah, jadi intinya kita berinvestasi di perusahaan teknologi itu masuk loh kaidah value investing. Kalau perusahaannya itu memang cuan, kalau memang perusahaannya untung. Dan balik lagi, kalau harga belinya juga setelah kita hitung ya memang cara menghitungnya ini panjang lagi. Tapi kalau setelah kita hitung, oh ya masih murah nih, masih worth it dari keuntungan sama dividen yang akan kita peroleh dalam jangka panjangnya, itu kita akan
balik modal gitu. Jadi harga belinya tidak terlalu tinggi. Itulah yang dilakukan Warren Buffett ketika dia membeli saham Apple dan kemudian hasilnya beneran cuan. Dan alasan kenapa dia tidak beli saham Tesla misalnya, meskipun itu sama-sama teknologi, ya karena Tesla itu merugi. Dan sekarang ketika di bursa Amerika itu lagi turun-turun, ya Tesla udah jeblok itu. Apple juga turun, tapi turunnya sedikit saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita bicara soal KBM. Ya, ini kan saya di sini pihak independen nih, ya. Jadi saya tidak akan endorse, tidak, ya. Tapi saya bisa kasih tahu sama teman-teman, kalau nanti sebelum kalian memutuskan untuk berinvestasi di KBM ini, prinsipnya sama. Coba minta laporan keuangannya. Untung enggak? Untungnya, dan alasan kenapa saya mau juga ini ikut Zoom ini, saya udah baca dan hasilnya untung. Itu laporan keuangannya dari KBM itu. Kalau misalnya KBM ini masih rugi, masih bakar duit, saya mau ngomongnya juga gimana? Masa saya mau bilang, enggak apa-apa ini masa depan. Ya apa bedanya dengan influencer yang promosi saham Bukalapak kalau kayak gitu? Iya kan? Nah, untungnya KBM ini sudah profit. Jadi silahkan analisa lagi lebih lanjut apakah memang profitnya cukup besar dan seterusnya. Tapi baca laporan keuangannya, intinya seperti itu. Nah, tapi di luar apakah perusahaannya untung atau tidak ya, dan memang perusahaannya untung, ya saya termasuk yang memang sangat saya sendiri pun adalah seorang penulis buku, ya. Saya juga nulis tuh buku terbit di Gramedia, meskipun nggak banyak ya, cuma 2 buku sampai sekarang ini. Tapi pengalaman saya ketika menerbitkan buku, kalau penerbit yang memang sudah besar seperti Elexmedia atau Gramedia, yaitu mereka sangat-sangat selektif. Agak susah gitu loh nembusin buku ke situ tuh. Mereka kadang nggak mau ambil risiko bukunya nggak laku. Jadi terkadang si penulis ini disuruh membeli bukunya sendiri. Begitu. Nah, ya kalau kita punya duitnya sih nggak masalah. Tapi bagaimana kalau kita nggak punya duitnya? Nah, jadi ketika ada KBM ini, ya ini menjadi solusi. Ya sekarang risikonya apa sih bagi KBM kalau misalnya bukunya nggak laku misalnya? Nggak ada. Kan nggak nyetak, nggak keluar biaya untuk istilahnya bikin buku. Kalau cetak buku itu kan keluar duit Pak untuk kertasnya, untuk tintanya segala macam. Ini kan enggak, cuman di di aplikasinya doang seperti itu. Kalau misalnya bukunya bestseller ya banyak yang baca, banyak yang beli, ya untung, KBM-nya untung, penulisnya untung. Tapi kalau tidak, ya bisa dibilang hampir tidak ada risikonya. Itu kelebihannya menurut saya dibanding penerbit konvensional. Penerbit yang memang mereka tidak mau ambil risiko. Jadi ya kita harus benar-benar bagus dulu bukunya baru bisa nerbitin di situ. KBM enggak. Dan kenyataannya adalah ketika kesempatan untuk menerbitkan buku ini dibuka seluas-luasnya, ya ternyata kita tahu di Indonesia itu sangat banyak penulis berbakat sebenarnya. Dan mereka bisa menyalurkan kemampuan menulisnya dan pembaca memperoleh manfaatnya. Saya tidak tahu kalau ada perusahaan atau aplikasi lain yang kurang lebih serupa yang dibuat oleh KBM ini, tapi intinya adalah ini adalah ide yang sangat bagus, ya, ide yang sangat baik, dan juga ada manfaat edukasinya. Jadi turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Anjir kayak apa aja bahasanya. Nah, dan di luar itu adalah ya tentunya prospeknya juga sangat menarik, tentu saja. Dengan seluas-luasnya orang bisa menerbitkan buku di situ, dan kita tahu orang Indonesia itu banyak sekali ya. Saya pikir mungkin sudah tembus 300 juta penduduk kita itu. Jadi potensi pasarnya juga besar seperti itu. Dan yang paling saya suka apa? KBM ini fokus. Kalau teman-teman perhatikan perusahaan-perusahaan unicorn itu, mereka itu jadi kesana kemari. Gojek contohnya, awalnya iya dia transportasi online. Lalu jadi GoFood, oke masih nggak masalah. Habis itu jadi GoBiz, Go apa segala macam. Usaha yang terlalu banyak itu biasanya justru hasil profitnya jadi kurang bagus, dan ya itu sebenarnya alasan salah satunya perusahaan terus merugi. KBM ini enggak. Dia fokus di bidangnya dan sampai hari ini terus seperti itu karena memang potensinya juga sangat besar seperti itu.
Jadi kalau kita melihat dari situ dan teman-teman juga bisa sepakat bahwa oke, ini kayaknya prospeknya bagus nih gitu ya. Ya silakan seperti itu gitu. Jadi apa namanya? Masukan dari saya kurang lebih seperti itu. Saya pikir cukup ya. Apalagi? Kang Tendi? Siap, siap. Siap, Kang Tuh. Sebenarnya saya udah deg-degan aja nih. Oh, Kang Tuh mau bicara apa nih? Bicara apa nih? karena nggak ada briefing sama sekali gitu ya. Pokoknya saya pengen tahu nih dari Udahlah, dadakan aja lah. Orangnya pengen tahu dari santai saya mah. ya Silakan. dari profesional kayak Kang Teguh gitu teman-teman, saya pengen tahu gitu kan opini beliau tuh kayak gimana gitu kan. Sebenarnya kita udah bertemu, berarti baru sekali sebenarnya saya ketemu langsung dengan Kang Teguh gitu ya, ngobrol tentang KBM dan segala macam. Dan Kang Risan ada nggak Kang Risan? Ada. Jadi waktu itu di Bandung gitu ya ngobrol, ini KBM kayak gini nih, gimana nih kayak gitu kan, datanya dan segala macam. Wah ini silakan saya minta datanya gitu kan, keuangannya dan segala macam gitu. Seperti itu. Dan deg-degan juga di Kang Teguh, kira-kira gimana nih kalau KBM. Wah alhamdulillah ternyata benar gitu. Tebakannya luar biasa kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin langsung aja kali ya, mungkin kalau misalkan kita ngobrolin saham nih, ada yang ingin ditanyakan silakan raise hand, santai aja teman-teman semuanya. Ada yang ingin ditanyakan tentang value investing, terus apalagi kayak gitu, bebas lah kayak gitu. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Kang Teguh ya. Ya, ngobrol santai aja. Mungkin sampai pukul 9 ya, 9:15 lah. Ya, Kang Teddy. Oh, siap. Oke, silakan. Silakan teman-teman. Sambil ini, Kang Risan, ada yang mau ditambahkan Kang Risan? Ya. Sambil yang nanya ya dari teman-teman. Siap. Ini ya tadi ya udah sempat disampaikan gitu ya bahwa saya sama Kang Teguh ini satu alma mater, satu angkatan, dan sebenarnya Kang Tendi juga sama satu alma mater karena beliau juga Jatinangor. Jadi kita bertiga ternyata satu tempat kuliah lah ya. Dan jalannya ternyata Kang Teguh tiba-tiba menjadi seseorang, menurut saya pribadi jauh dari bayangan. Karena sekarang udah jauh begitu, seolah-olah dia tuh udah dari tingkat mana gitu di lantai 30 gitu, sementara saya masih di lantai 1 gitu, masih merintis gitu. Tapi anyway gitu. Wah, gitu bahasanya. Oh, ya, terus biasa aja, masih pemula saya juga. Iya, luar biasa kan, ada 5 juta, sekarang miliaran gitu loh. Sebenarnya bukan miliaran, Kang. Oh, ratusan miliar ya? Salah nyebut gua, triliun. Enggak. Tapi maksudnya belum 1 triliun, itu aja yang bisa saya bilang. Ya, belum 1 triliun. Berarti udah ratusan miliar. 999 miliar. Dan tahu kan nyebelinnya tuh ya, ketika ketemu tuh kayak orang nggak ada kerjaan gitu ya. Esensi investor gitu, bro. Iya. Sebenarnya iya, jadi bukan masalah uang kita berapa kalau dalam investasi ya, tapi kita rileks, santai, dan punya banyak waktu sama keluarga. Itu loh yang menyenangkan gitu. Betul. Nah, udah mulai banyak yang nanya. Siap. Nih dari ini info laporan keuangan KBM adanya di prospektus kah? Ya, itu udah di-share ya, info prospektusnya. Mau tanya dulu, katanya Kang Teguh 5 juta ya awal investasi. Terus mendapatkan hasil di tahun berapa nih, dan bisa miliaran itu bagaimana? Apa setiap dividen dikembalikan beli saham yang sama, apa diinvestasikan ke saham yang lain, Kang? Ya, saya sudah pernah share ini di podcast ya, tapi saya share lagi sedikit. Jadi breakthrough-nya itu saya dapat 1 miliar itu di tahun 2014. Dan dari modal awalnya itu hanya 5 juta rupiah di tahun 2010. Di dalam waktu 4 tahun seperti itu. Nah, jadi pada tahun 2010 itu ya saya masih kerja waktu itu. Jadi saya nggak gimana. Ya Kang Risan tahu lah saya dulu waktu di kampus kayak gimana, ya nggak sih? Saya dagang DVD loh waktu itu. Saya itu ya, terus Kang Risan mah pinter, jujur aja. Dan kalau saya mah geng-gengnya sama, mohon maaf ya, Frandi, kemudian si Ki Agus yang memang IPK-nya itu pas-pasan gitu. Kang Risan tahu banget lah saya dulu gitu. Jadi saya benar-benar orang yang biasa-biasa saja gitu. Tapi saya selalu menganggap saya beruntung lah. Saya beruntung karena waktu lulus itu bekerja itu ya ketemu
yang kemudian jadi mentor saya itu gitu ya, beliau yang ngajarin saya investasi itu. Nah, tapi memang lompatannya itu terjadi pada antara tahun 2010 sampai 2014. 4 tahun, bayangkan. Dalam waktu 4 tahun. Dan dalam antara usia 24 sampai 28. Jadi masih muda. Saya sih sekarang udah 36, udah nggak bisa disebut muda lagi. Tapi dulu, pada usia semuda itu, ya, ketika saya bekerja itu gaji saya ya 3 juta waktu itu sebulan. 500.000 habis untuk bayar kosan, ya. 1.500.000 untuk sehari-hari, dan 1 jutanya kemudian ditabung. Ditabung selama 5 bulan, kekumpul 5 juta. Baru buka rekening di sekuritas, karena waktu itu minimal setoran di sekuritas itu memang 5 juta rupiah. Nah, dan setelah itu pun saya tetap nyetor lagi sejuta. Dan gaji saya di kantor itu nggak tetap 3 juta, tapi ya naik ya. Jadi 3.500.000, 4 juta seiring prestasi saya. Jadi ginilah, intinya ternyata waktu saya belajar statistika dulu, waktu kuliah itu kan pusingnya setengah mati ya, integral tak wajar, apa segala macam. Tapi ternyata aplikasinya pas di pekerjaan, ya cuman bikin tabel, cuman bikin chart, gampang gitu loh. Wah, ini mah dari zaman kuliah juga udah sering. Jadi saya tuh ini cepat belajarnya. Cukup Excel ya, nggak usah pakai tools ya. Iya, jadi bos saya juga kadang, wah ini si Teguh ini bagus banget ini gambarnya gitu kan, grafiknya segala macam, entry data cuman gitu masukin doang. Tapi ya entry data kalau kita nggak teliti kan bisa salah ya. Nah tapi ternyata saya bagus gitu kerjanya, jadi gaji saya juga naik cepat gitu. Bos saya itu, wah ini si Teguh bagus kerjanya gitu. Jadi ternyata ilmu kuliah itu kepake gitu, meskipun saya tidak kuliah di keuangan. Nah, tapi kemudian gaji naik. Nah, tahun 2010 itu juga saya kemudian ya berbekal ilmu yang di-share oleh mentor saya ini. Saya kemudian nulis di blog di teguhhidayat.com itu. Enggak, kalau dulu itu saya nulis di Kaskus namanya. Sebenarnya tulisan-tulisan itu tuh untuk saya sendiri, untuk saya catatan saya sendiri gitu. Untuk apa namanya? Semacam buku diary gitu ya. Tapi karena dipublish di internet orang baca, orang jadi tahu, oh Mas Teguh itu gitu investor gitu seperti itu. Saya cuma nulis apa yang disampaikan oleh Pak Yosef, mentor saya itu dulu ya. Tapi setelah itu ya saya belajar sendiri, ya otodidak, saya baca-baca buku tentang Warren Buffett segala macam, saya tulis-tulis, dan ya saya praktek sendiri. Jadi saya menulis sendiri, belajar sendiri, dan praktek membeli saham itu sendiri. Nah, kemudian ternyata hasilnya bagus. Saham-saham yang kita beli itu naik semua. Saya cerita ke orang, orang penasaran. Wah, Pak Teguh ini luar biasa nih. Mas Teguh ya, Mas Teguh ini luar biasa karena waktu itu saya umurnya masih 24. Nyunyu lah ya. Ya, kalau ngaku mahasiswa orang masih percaya waktu itu. Sekarang udah nggak percaya. Nah, waktu itu pasarnya memang lagi bagus, IHSG naik terus. Jadi saham-saham yang kita bilang bagus ya, saya bilang ke orang bagus, saya sendiri beli, ternyata naik banyak. Orang jadi penasaran kan. Akhirnya Mas Teguh bikin inilah apa namanya kelas ajarin kita gitu. Ya udah saya bikin. Saya masih ingat banget itu kelas pertama saya itu di Central Park di Jakarta Barat. Saya bikin pesertanya cuma 7 orang dan gratis. Tapi yang datang itu memang orang-orang yang memang punya duit gitu ya, memang niat belajar investasi saham segala macam. Nah dari situ kemudian ternyata peminatnya banyak. Dan ternyata ilmu saya, ya ternyata saya ada bakat ngajar juga gitu loh. Ternyata apa namanya, ayah saya itu guru SMA dan ternyata turun sedikit ya kemampuannya ke saya gitu dalam hal mengajar. Jadi ada juga orang yang memang jago banget investasi tapi nggak bisa ngajar ya. Atau sebaliknya pinter ngajarnya, pinter bikin konten, tapi mohon maaf isinya kurang seperti itu. Nah kalau saya, alhamdulillah gitu. Jadi dari situ kemudian jadi kelas berbayar. Nah, jadi apa? Punya penghasilan tambahan di luar gaji sebagai karyawan. Itu masih di tahun 2010 itu. Tahun 2011, ya, saham-saham yang saya beli itu pada naiknya itu luar biasa, 100%, 200%. Sekarang agak susah sih saham yang naik setinggi itu, tapi dulu itu iya. Saham-saham saya itu naiknya luar biasa semua. Nah, jadi pada tahun 2011 itu penghasilan saya itu sudah
bukan lagi hanya 3 juta atau 4 juta, tapi udah puluhan juta waktu itu. Terutamanya dari saya punya kelas itu. Dan apa? Semuanya saya masukin ke sekuritas. Saya setor lagi. Saya share sedikit. Saya lupa tahun berapanya ya. Tapi saya ini ikut reunian anak-anak statistika Unpad 2003 itu di Jakarta waktu itu ya gitu ya. Dan Kang Risan waktu itu nggak ikut sih, kurang sering ikut atau ikut juga? Belum, nggak ikut bro. Jadi isinya tuh ya Yasri, Desi, anak-anak itu aja gitu loh. Nah, yang memang yang sukses gitu ya. Yang nggak sukses kayaknya masih belum bro. Saya sebenarnya nggak sukses, tapi mohon maaf ya, ketika saya datang ke acara-acara situ, ini mohon maaf sekali lagi, teman-teman ini handphonenya udah bagus-bagus semua gitu, dan bajunya apa segala macam, dan udah pada bawa mobil segala macam. Saya masih pakai motor, saya juga masih pakai handphone Nokia waktu itu, yang belum ada. Oh ya, dulu kan BlackBerry ya, jadi semuanya pada pakai BlackBerry segala macam. Saya masih Nokia jadul waktu itu, dan ya masih biasa aja. Tapi intinya ketika saya ngobrol-ngobrol lagi nih sama teman-teman di situ ya, wah karirnya udah pada bagus-bagus. Teman-teman saya nih yang dulu waktu kuliahnya memang paling pinter gitu ya, jurusan kuliah aktuarianya dia dapat nilai A, ya sekarang dia sudah jadi manajer apa di Prudensial gitu seperti itu. Waktu dompetnya dikeluarin, wah itu kartu kredit berjejer seperti itu. Luar biasa. Saya nggak nanya penghasilan beliau berapa, dan saya juga tidak cerita penghasilan saya berapa. Tapi kalau saya boleh jujur, sebenarnya penghasilan saya waktu itu juga sudah tidak kecil-kecil amat. Tapi apa yang membedakan saya dengan teman-teman yang lain? Somehow saya tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Saya pengennya hemat aja. Ngapain coba beli mobil di Jakarta? Macet gitu? Ya nggak? Udah gitu cicilannya mahal segala macam. Jadi duit yang saya peroleh semuanya saya masukkan ke sekuritas. Untuk sehari-hari tetap hanya 1.500.000. Dan saya tetap makan itu ya bikin nasinya itu di Magicom di kosan itu loh. Jadi apa namanya beli lauknya dari luar, jadi lebih hemat. Ke kantor jalan kaki. Saya tuh waktu itu cuma sudah pada usia 25 pada tahun 2011 itu nilai tabungan itu udah tembus 100 juta loh waktu itu. Tapi nggak mengubah gaya hidup saya sedikit pun ketika itu, tidak. Nah, jadi ketika tahun-tahun berikutnya kita cuan lagi, profit lagi, semuanya saya gulung, dan pasar juga naik terus, IHSG dari 2.500 sampai tiba-tiba pada tahun 2014 itu sudah di 5.000, naiknya 2 kali lipat, jadi saham-saham juga naiknya lebih tinggi lagi. Tiba-tiba aja saya udah punya 1 M itu. Dan itu belum termasuk, saya beli rumah di Jakarta Selatan seharga 235 juta, dan saya beliin ibu saya mobil. Dan itu adalah pertama kalinya keluarga saya di kampung punya mobil, meskipun cuma mobil bekas. Tapi intinya adalah waktu itu bukan cuma saya punya uang aset liquid senilai 1 M, actually lebih dari itu loh. Actually lebih dari itu. Dan kenapa alasannya? Satu, karena kita banyak bisa menghasilkan keuntungan ya. Memang hasil investasi itu cuan. Dan yang kedua, saya kuat nabung. Sampai hari ini saya selalu apa sih namanya? Ya nggak tahu ya, nggak tertarik aja serius. Tapi kalau misalnya jalan-jalan itu kan mahal juga ya sebenarnya kalau sekarang. Ya itu baru saya suka gitu. Tapi kalau punya barang gitu ya, atau misalnya somehow saya nggak tertarik. Jadi sampai hari ini saya terus seperti itu. Dan ya kalau saya ceritain lagi sekarang perjalanannya bagaimana sejak tahun 2014 ini sampai sekarang, ya mungkin lebih mengerikan lagi ceritanya sebenarnya. Tapi itu akan saya ceritakan di lain kesempatan lah intinya. Tapi kita growing terus loh. Itu kita growing terus, dan yang saya suka lagi sekarang adalah ya saya punya anak 2 sekarang ya, udah pada SD seperti itu, dan saya punya banyak kur. Jadi bukan masalah kita punya duit berapa gitu ya. Jadi apa namanya, menyenangkannya di investasi itu kalau apa namanya kita sudah tahu caranya gitu, kita sangat-sangat rileks. Dan teman-teman saya di bidang ini ya, kalau Kang Risan sama Kang Tendi kan bukan di bidang ini ya, tapi di KBM, wah kerjanya santai lah. Kelihatan gitu loh wajahnya itu
nggak kelihatan capek gitu. Mana nggak ada, matanya, bro. gitu. Justru 24 jam. Oke. Pantesan pada kurus-kurus ya. Nah, tapi kalau saya ini kan gendut nih, kelihatan kan? Nah, terus jidat saya juga agak lebar sih sebenarnya, tapi nggak selebar teman-teman yang lain di bidang ini. Yang mereka trading gitu. Enggak, ngapain coba? Kalau kita beli ya udah tinggalin aja. Kalau kita tahu perusahaannya bagus gitu. Jadi apa? Santai. Kehidupan sehari-hari saya itu sangat-sangat santai dan setiap beberapa bulan sekali ya saya rutin ke Jogja, ke Bali, ke Singapura ya, yang dekat-dekat aja untuk healing, untuk relax gitu. Kalau kadang sendiri, kadang sama teman, kadang sama keluarga, bawa istri dan anak-anak seperti itu. Jadi ya alhamdulillah seperti itu. Lanjut. Dari Bunga BTP. Siap. Mbak Bunga. Mas kenalkan diri dulu. Salam. Iya, selamat malam Mas Teguh. Faisal, saya Bunga BTP. Bunga BTP dulu sebetulnya. Oke. Iya. Halo, selamat malam Mas Teguh. Iya, silakan. Iya, saya penulis KBM. Ini saya mau tanya, kan tadi dibahas tuh tentang Gojek yang dia jadi enggak fokus ya. Tadinya kan motor, terus dia berkembang jadi banyak nih cabangnya. Ini kan KBM mau ada KBM TV. Menurut Mas Teguh bisa nggak nanti nih fokus meskipun ada KBM TV, tapi pembaca juga tidak lari juga nih, gitu. Apa harus sebenarnya terpisah antara KBM yang dimenulis sama yang KBM TV? Menurut pandangan Mas Teguh bagaimana? Terima kasih. Ya. Saya langsung jawab aja. Iya. Kenapa ada KBM TV ini kan artinya tulisan-tulisan ini dibikin dalam konten video seperti itu kan. Jadi jadi audiobook atau misalnya ada gambarnya atau hanya suara saja seperti itu. Itu sebenarnya buku juga, tapi kita tahu nih alasan kenapa aplikasi TikTok misalnya booming sampai sekarang ya. Karena orang tuh ternyata lebih suka lihat video-video singkat seperti itu daripada membaca. Kadang gitu seperti itu. Jadi menurut saya itu masih di bidang yang sama, justru lebih untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Karena saya pun sama seperti itu. Konten saya misalnya di Instagram atau misalnya di TikTok itu cuma tulisan-tulisan saja, tapi ditambah grafis sedemikian rupa atau kalau misalnya di TikTok jadi seperti video seperti itu, tapi intinya sama, tulisan. Saya mengatakan sesuatu, saya tulis, lalu orang baca, lalu orang kemudian berkomentar seterusnya. Jadi sebenarnya itu masih sama. Jadi tidak terpecah jadi fokusnya jadi beda lagi. Kecuali Gojek ini kan misalnya tadinya dia antar jemput orang, antar jemput barang, lalu antar jemput makanan. Itu juga sama, masih fokus. Tapi ketika dia masuk perbankan misalnya, nah itu udah nggak nyambung menurut saya, gitu. Jadi kalau misalnya KBM ini nanti ada usaha yang lain lagi yang nggak nyambung, gitu ya, ya mungkin pendapat saya juga akan berbeda. Tapi untuk saat ini yang KBM TV itu enggak, itu masih satu bidang dan saling melengkapi, seperti itu. Cuman mungkin perbedaannya di aplikasi itu atau enggak mungkin gitu ya. Iya, tapi intinya itu masih satu ini dan masih satu fokus gitu. Dan itu bagus. Ya. Siap. Faisa, nah ini ada Faisa, jadi beliau salah satu founder KBM. Faisa, halo. Halo Faisa. Halo. Siap. Masuk. Suaranya tapi kecil banget. Oh ya. Kenapa ya? Nah, udah. Coba. Oke. Oke, siap. Ya, Mas Teguh, saya Isa, perkenalkan. Ya. Jadi bunga BTP itu yang dalam 2 bulan terakhir ini penghasilannya 50 jutaan. Apa, mohon maaf? Penghasilannya 50 jutaan. Penghasilan apa? Penghasilan dari menulis di KBM. Yang dihasilkan oleh Pak Isa?
Bukan. Bunga BTP. Tadi yang nanya itu adalah penulis KBM. Oh iya, Mbak Ibu Bunga tadi ya dapat 50 juta sebulan. Waduh, luar biasa. Oke. Terus? Kalau Bunga dapat 50 juta, Bunga itu menghasilkan sekitar 100 juta di KBM. Oke. Jadi kita dapat 40-an, Bunga 50-an, 10 tuh kena administrasi, pajak, dan macam-macam lah. Jadi itu contoh bukti nyata bahwa memang it work gitu loh. Iya. Bisa penghasilan sebanyak itu. Dan tentang KBM TV sebenarnya itu benar. Itu sebetulnya ini barunya dari KBM app. Cuma kemarin kita sempat pending lebih karena kita takut nanti jadi terlalu berat ya, lemot ya. Jadi ini takutnya bebannya terlalu berat. Kita pending dulu, tapi memang target kita dari KBM app akan banyak yang masuk ke TV-TV lain. Jadi sekarang sudah ada dari KBM misalnya yang film ya. Terus kemudian layangan putus, wedding agreement itu penulisan KBM app. Itu nanti ada juga dari Cinemark akan diambil juga Suamiku Jadul. Jadi memang target kita akan membuat sebanyak-banyaknya penulis KBM app yang masuk ke TV. Jadi kita punya target sampai orang ngomong, lu kalau masuk TV viral aja dulu KBM app, jadi lu masuk. Jadi memang target jangka panjang kita tuh kayak sampai seperti itu gitu loh. Sampai sekarang kita sih kelihatannya salah satu mungkin aplikasi yang paling banyak penghasilannya itu. Kita sudah bagi hasil ke penulis itu sampai 17 miliar dalam jangka 1 tahun ini. Gitu. Ini aja kita ya surprise gitu loh. Dari penghasilan awal cuma bulan pertama 15 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, sampai akhirnya bisa sampai 2 miliar per bulan penghasilan. Jadi ya alhamdulillah. Nah, dan potensi pertumbuhannya masih luas sekali ya. Masih lebih luas karena kita udah perkirakan bahwa pertumbuhan orang yang baca tulis peminat entertainment itu sampai 10 juta di Indonesia. Dan udah terbukti kan di KKN Desa Penari penontonnya sampai 10 juta. Padahal dulu baru teori. Saya bilang 10 juta, contohnya film Fast and Furious itu yang nonton 10 juta. Cuman isu-isu doang. Tapi dengan KKN Desa Penari 10 juta itu udah angka yang udah benar dekat. Nah itu kita baru bicara milenial. Ini kita belum bicara nanti kita ada KBM Kids yang anak-anak. Itu pangsanya juga akan lebih besar lagi gitu. Ya. Biasanya kalau film anak, itu kalau buku anak yang nonton atau yang baca, bapak ibunya juga ikut gitu. Jadi paket 3 gitu. Jadi 1 kali nonton 3 orang. Jadi itu kalau dalam aplikasi juga kayak gitu. Jadi mudah-mudahan jadi double gitu. Anaknya nulis, bapak ibunya ke promo gitu loh. Ya. Nah itu pengembangan kita ke depan. Oke. Ya, gitu ya. Jadi tadi tambahan ya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Bunga juga, Mbak Bunga BTP, kita manggilnya Mbak Bunga BTP. Oke, ini ada yang nanya nih Kang Doni, silakan Kang Doni. Ini Mbak Rahmi dulu, Mbak Rahmi gurunya Kang Teguh yang wartawan FP siapa Kang? Kepo katanya. Perlu dijawab nggak tuh Kang? Boleh, namanya Pak Yosef Ardi, googling aja, ada. Masih ada beliau. Pak Yosef Aldi ya? YOSEF, Yosef, ARDI, Ardi. Oke. Nah itu silakan. Mas Doni mungkin ada yang ditanyakan tadi ini, mau nanya katanya. Mas Doni, halo. Nggak ada ya? Oke, masuk ke. Iya, Kang. Oke, siap. Silakan, Mas. Ya, sebelumnya salam kenal buat Mas Teguh ya. Saya Doni Kang dari Banten. Okay. Kalau saya nanya sebenarnya tadi udah nulis di chat ya. Ada 3 itu pertanyaannya. Yang pertama terkait ini ya, perkiraan mungkin kan sekarang kan lagi inflasi dan mungkin ke depan akan mungkin lebih besar gitu inflasinya. Kira-kira kalau dari Kang Teguh strateginya buat kita yang invest misalkan entah di pasar modal, entah di crowdfunding atau peer-to-peer dan sebagainya, strateginya yang terbaik seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, juga saya pengen nanya, kira-kira kalau dari Kang Teguh strategi buat apa ya? Ngehindarin godaan berat. Sih, Kang Doni, ini kan banyak banget nih pertanyaannya. Ya. Yang satu dulu deh, yang mana?
Oh, boleh deh yang nomor 1 sampai nomor 1 dan nomor 3 deh. 3 dulu. Nomor 1 dulu ya, yang masalah Ya, sama inflasi nomor ya. 3. Iya, kebetulan saya udah baca nih yang nomor 3-nya tokoh investor gitu ya. Nah, yang nomor 1 dulu, yang masalah inflasi ya. Sebenarnya inflasi itu tidak hanya tinggi sekarang aja. Udah tiba heula itu inflasi itu naik terusnya. Dari zaman kita masih dulu tahun 90-an, ya Kang Risan, harga nasi teh berapa waktu itu? Kalau kita makan di warung? Saya mah Magicom menghemat. Enggak. Saya kadang masih ingat itu, sebelum tahun 98 itu harga beras itu Rp400 per kilo. Nah, Betul. habis Krismon itu jadi 1.000 ya, dan sekarang udah 10.000. Jadi sebenarnya inflasi itu tidak hanya tinggi sekarang aja, tapi akan terus terjadi sampai kapanpun gitu ya. Nah, sebenarnya itulah alasan kenapa kita harus berinvestasi sebenarnya. Jadi gini, memang kadang-kala kalau misalnya inflasi lagi tinggi begini ya orang takut. Apa sih? Kalau inflasi tinggi kan kekhawatirannya daya beli turun, ya kan? Masyarakat jadi harga-harga pada naik, ya jadi konsumsinya turun dong. Biasa orang beli ke pasar, beli kebutuhan pokok 100.000 dapat banyak, sekarang dengan harga yang sama cuma dapat sedikit. Berarti kan konsumsi turun, pertumbuhan ekonomi turun, seperti itu. Tapi itu sebenarnya cuma dinamika-dinamika jangka pendek aja. Dan itu memang bikin kekhawatiran, bikin pasar turun. IHSG juga sekarang memang lagi turun ya. Saya terus terang lagi rugi banyak ini. Tapi nggak apa-apa, itu normal. Itu saya sudah sering mengalaminya dari dulu. Nah, tapi kata kuncinya justru karena inflasi ini akan terus terjadi, ya. Entah itu tinggi, entah itu rendah, tapi inflasi itu akan terus terjadi. Uang 1 juta rupiah hari ini, tahun depan, mungkin enggak tahun depan, 10 tahun ke depan, ya mungkin cuma cukup buat beli apa gitu uang 1 juta itu gitu. Mungkin ya. Jadi kita harus berinvestasi sebenarnya. Dan berinvestasi ini di perusahaan apa? Ya, kalau di saham, cari perusahaan yang memang menguntungkan. Kayak misalnya sekarang, inflasi ini disebabkan oleh apa sih? Kenaikan harga-harga pangan. Ya kan? Karena ada perang Rusia segala macam bikin harga gandum naik apa segala macam. Jadi kita investasinya pada perusahaan-perusahaan yang di kebutuhan pokok ya. Kalau di Indonesia apa? Sawit. Dan yang kedua apa? Energi. Harga minyak kan lagi tinggi-tingginya sekarang. Ya udah kita masuk ke saham, bukan perusahaan minyak kalau di Indonesia, tapi batu bara. Itu doang yang saya lakukan, dan tidak ada strategi khusus. Kalau sekarang Pak sahamnya turun karena kekhawatiran itu tadi, karena inflasinya naik, orang sentimennya jadi jelek, itu justru opportunity. Kalau duit kita tetap ditaruh di bank dalam situasi inflasi seperti sekarang, ya habis duit kita nanti. Memang dapat bunga, tapi untuk ujung-ujungnya turun. Nilai mata tukar kita juga terhadap dolar itu, rupiah itu terus melemah gitu seperti itu. Jadi segera diinvestasikan. Ya, itu satu. Kalau kedua, masalah 3 tokoh investor berpengaruh dalam hidup Kang Teguh. Siapa aja? Siapa ya? Sebenarnya kalau saya jawab Warren Buffett ya udah terlalu umum ya. Memang dia mah panutan semua orang. Saya mungkin akan jawab satu aja. Bukan 3. Siapa itu? Ayah saya. Bapak saya. Wah, bapaknya Pak Teguh udah main saham? Kagak. Sama sekali. Sampai hari ini juga beliau tidak ngerti apa itu saham itu. Tidak. Tapi beliau itu adalah seorang guru SMA. Seorang pegawai negeri. Dan beliau baru saja pensiun. Tahun ini beliau baru saja pensiun. Jadi alhamdulillah di rumah terus. Jadi sekarang beliau punya banyak waktu juga main sama anak-anaknya. Nah, kalau namanya seorang pegawai negeri, ini mohon maaf kalau ada yang pegawai negeri juga di sini ya. Tapi rata-rata biasanya kalau ASN atau PNS itu kan identiknya sama apa sih? Sama utang, ya nggak? Sama utang. Sekolah. SK itu disekolahin gitu, seperti itu gitu. Actually itulah alasan kenapa orang pengen banget jadi PNS, ya. Dengan adanya SK itu orang bisa langsung punya rumah, orang bisa langsung punya mobil seperti itu, meskipun mungkin gajinya kecil. Tapi kalau kita pakai utang, ya kita bisa beli segalanya kan. Ayah saya
Dengan lingkungannya yang juga seperti itu semua, teman-temannya sesama guru, beliau tidak begitu. Beliau tidak pernah punya utang. Beliau tetap hidup sederhana. Tadi saya cerita bahwa pada tahun 2011 itu, enggak 2011 sih, 2012, saya belikan satu buah mobil untuk keluarga saya di kampung, dan itulah mobil pertama yang dimiliki oleh keluarga besar saya. Gitu. Sebelumnya bapak saya nggak pernah punya mobil sama sekali, meskipun beliau bisa kalau mau. Gitu. Entah itu nyicil, entah itu utang atau apapun. Beliau itu sangat hemat dan itu nurun ke saya. Sifat hematnya tersebut. Makan secukupnya, beli baju, beli apa segala macam secukupnya. Bahkan ada satu quote beliau yang saya sendiri agak ngeri kalau dengerin. Mau denger nggak? Apa? Nggak makan sehari, nggak akan mati. Itu. Pernah waktu itu dalam satu hari kita mau makan tapi nggak ada beras. Kalau zaman dulu kan guru-guru itu dapat jatah beras, ingat nggak sih? Kalau mungkin ada yang orang tuanya guru gitu ya. Jatah berasnya itu bulanan. Bulanan. Iya, jadi selain gaji dapat jatah beras juga. Nah, saya masih ingat waktu itu tahun 98, era-era krisis moneter. Tetangga kami banyak yang minta beras. Jadi beras di rumah kita habis waktu itu. Dan malam itu belum ada kiriman beras lagi gitu seperti itu. Saya pengen makan, tapi nggak ada makanan waktu itu. Waktu itu ibu saya udah mau ngambil pinjam beras ke tetangga gitu ya, tapi dilarang sama ayah saya itu. Jangan. Kenapa kamu? Nahan makan semalam doang, masa nggak kuat gitu? Nahan lapar semalam doang, masa nggak kuat? Kan besok juga makan lagi. Nggak makan sehari nggak akan mati, dia bilang. Dan ternyata betul, kita nggak mati. Kita masih hidup sampai sekarang gitu. Lapar banget, tapi ya besoknya makan ya kenyang lagi gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Dan tadi saya bilang saya sekarang agak gendutan, saya juga dikritik sama bapak saya sebenarnya, kamu ini boros sekali katanya. Waduh ya. Ya mohon maaf ya sesederhananya saya, tapi ketika misalnya saya beli saham apa cuan gede, ya pengenlah sesekali kita makan di restoran, ya nggak sih? Tapi ayah saya ini, Pak, teman-teman ya, sampai hari ini meskipun saya sok bapak mau apa saya kasih semuanya lah. Ini kan saya punya uangnya kan. Nggak mau beliau bilang. Buat apa kata dia? Udah uang buat kamu aja kata gitu. Seperti itu. Bapak sehat kok, bapak cukup kok, nggak butuh apa-apa kata beliau. Jarang banget loh orang seperti itu. Jarang banget. Jadi beliau itu hidup sederhana itu bukan karena miskin, tapi karena dia memilih seperti itu. Beliau memilih seperti itu. Beliau sekarang ginilah, kalau saya ya saya bilang saya sederhana, iya betul. Tapi kalau misalnya saya pergi sama anak-anak mah nggak bisa diajak sederhana, Pak. Zaman sekarang mereka main ke mall, beli apa, terus main robok yang ratusan ribu segala macam. Kalau nginep di hotel juga nggak mau itu hotel yang cuma 100.000 semalam. Harus yang ada kolam renangnya kata mereka itu. Nah seperti itu. Tapi ketika saya ajakin bapak saya untuk, ayolah Pak kita staycation lah gitu kan, kita healing lah ke Bali gitu, nggak mau. Buat apa kata dia? Buang-buang uang aja. Satu-satunya beliau bepergian jauh ya cuma pas naik haji doang. Di luar itu ini di rumah aja gitu seperti itu. Nah, jadi dari ayah saya ini saya belajar bahwa money is not everything, family is everything, gitu. Dan dulu waktu saya nggak punya uang, saya tidak mengerti soal itu. Ya kalau kita nggak punya duit ya susah lah gitu. Tapi sekarang ketika saya ya sudah punya sedikit rezeki gitu ya, saya paham soal itu gitu. Ada banyak hal. Dan ketika sekarang saya punya duit gitu, ayah saya selalu bilang, udah lagu kamu buat sebulan juga misalnya berapa puluh juta juga cukup kan untuk sehari-hari sih. Nah lebihannya itu kamu kasihlah ke fakir miskin kata beliau tuh. Kamu sukses, kamu pinter nabung di dunia gitu. Ya sekarang waktunya nabung di akhirat. Kata beliau begitu. Saya jujur bukan orang yang terlalu religius ya, Kang Risan juga tahu nih, karena Kang Risan dulu aktif sekali di masjid segala macam. Saya enggak. Tapi ayah saya, orang tua saya itu beliau sangat religius gitu. Dan beliau bilang, kamu boleh terus investasi atau apapun itu, kumpulkan terus kekayaan segala macam, tapi gaya hidup jangan terlalu boros. Allah itu nggak suka sama yang boros-boros, kata dia. Secukupnya aja. Makan terlalu banyak nanti jadi penyakit. Kita pamer segala macam bikin orang nanti malah jadi iri.
Kalau ada rezeki lebih, kasih ke orang lain. Investasi untuk nanti kamu di alam sana. Seperti itu. Setahu saya, Warren Buffett pun bahkan tidak mengajarkan hal-hal seperti itu loh. Ya, investor-investor yang lain juga tidak. Jadi balik lagi, siapa tokoh investor yang paling berpengaruh terhadap hidup saya? Ayah saya sendiri, meskipun beliau tidak kenal saham sama sekali. Begitu. Keren. Nampol banget itu, cepret. Iya. Gitu ya teman-teman. Money is not everything. Gitu. Tapi kalau Kang Teguh udah banyak ininya mah ya gitu loh. Jadi kita harus kayak Kang Teguh dulu baru bisa ngomong kayak gitu. Kalau belum nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Okay. Money ya is everything lah. Kalau nggak punya duit gimana kan gitu. Itu. Tapi nanti ya mudah-mudahan nih semuanya ya kita bisa ngomong gitu. Money is not everything. Mudah-mudahan. Iya. Mantap. Punya dulu ya. Ngomong kayak gitu ketika sudah banyak tuh kayak gitu kan. Kenapa? Karena tahu akhirnya sisi yang lain yang tidak didapatkan dari uang kita sendiri. Oke, ini ada yang nanya nih dari Mbak. Mungkin 2-3 pertanyaan lagi lah ya, banyak banget soalnya dan waktunya mungkin ya mepet-mepet. Dari Mbak SK Sebayu nih, bagaimana komitmen para founder dan co-founder KBM sendiri terhadap KBM? Apakah ingin buru-buru exit atau ingin ikut membesarkan terus hingga jauh lebih besar lagi? Nah, mungkin Pak Isa sama Kang Risan nih, silahkan. Siapa dulu? Kang Risan dulu lah. Yang boleh. Jenggotnya udah panjang. Ini nyari pahala yang paling gampang, katanya kan melihara jenggot dapat pahala. Ya udahlah, saya orangnya malas soalnya, jadi cari yang gampang-gampang. Silakan Kang. Nah, mengenai komitmen gitu ya, memang kita punya plan gitu ya, sampai dengan nanti masuk ke corporate venture capital sampai dengan IPO. Nah, tapi kalau di planning kita tuh tidak melepas terlalu banyak satu, karena kan kita yang lepas ke publik pun ketika IPO di planning kita ya. Itu maksimal hanya 20% gitu ya. Memang ketentuannya juga nggak bisa lebih banyak lagi sih, apalagi kalau misalnya kita masuk di papan utama gitu nantinya. Tapi teman-teman perhatikan dari awal kita berdiri, sebenarnya orang-orang yang terlibat di KBM ini bukan orang baru di dunia kepenulisan. KBM kan fokusnya di menulis, membaca gitu ya. Kang Ten boleh dibilang Kang Ten itu hidup dari menulis, bahkan diselamatkan karena menulis gitu. Jadi insya Allah nggak bakalan diragukan, dia memang dari awal itu memang komitmennya untuk menulis, dan nanti pun mungkin sampai akhir hayat, bahkan yang saya tahu komitmennya itu dulu pengen menciptakan 1 juta penulis muda. Jadi selama itu belum kecapai pasti nggak bakalan berhenti. Nah terus Pak Isa apalagi ini lebih suhu lagi kalau di bidang menulis. Jadi insya Allah lah kalau untuk itu, makanya yang lebih tepat mungkin Kang Tendi, Pak Isa, dan Kang Dewa pun sama gitu ya, di founder ini tuh orang-orang yang memang background-nya memang tingkat nulis, bahkan bikin buku tuh sampai puluhan gitu ya. Jadi insya Allah akan benar-benar memelihara ini dengan baik sampai dengan ujung. Ya, kan. Mungkin Pak Isa bisa nambahin, Pak Isa. Silakan Pak Isa. Sorry, tadi lagi gimana tulisan? Itu Pak, komitmen. Mau banyak exit, mau exit atau mau membesarkan bareng-bareng kayak gitu Pak intinya. Oke, sebentar saya nyalain video ya. Nggak, sebenarnya gini, kita punya miring Pak Isa tadi miring. Miringin lagi Pak Isa. Nah. Sorry. Nggak, kirain nggak ada jatah ngomong juga, makanya gue. Masa legend nggak boleh nggak ngomong, sayang lah. Nah, jadi sebetulnya komitmen kita ini adalah gimana pertama sebetulnya kan buat penulis dulu, karena satu-satunya cara kita membuat penulis berpenghasilan kita sukses adalah membuat penulis berpenghasilan. Sekarang kita mau bikin program gitu, gimana caranya bulan ini, kalau selama ini sih setiap bulan paling 1, 2, 3 penulis yang dapat penghasilan 50 juta. Nah 50 juta ini sebenarnya penulis profesional pun yang namanya sudah dikenal secara nasional,
yang orang ngebayangin penghasilan besar itu bahkan setahun aja belum tentu dapat 50 juta. Penulis-penulis yang Gramedia kita sama-sama tahu yang karena diterbitin di Major Publishing. Royalti Betul. kita. Mohon maaf Pak Isa, saya share sedikit ya. Royalti saya dari Elek Media itu hanya 30 juta per tahun dari buku. Padahal bestseller ya, Bro. Padahal bestseller. Jadi sebenarnya bukan itu yang kita kejar gitu, tapi lebih ke apa sih namanya exposure. Tapi silakan lanjutkan. Helvi itu pernah bikin buku puisi 3.000 laku dalam setahun. Itu paling penghasilan 15 jutaan. Tiba-tiba ada sastrawan nasional datang ke dia yang namanya udah ngetop, dosen guru besar di tempat-tempat yang dikenal. Dia bilang, hebat kamu, Pi. Saya 1 tahun jual 2 buku. Jadi sebetulnya tragis banget literasi fisik gitu loh. Nah, di KBM itu bisa 50 juta per bulan dan dia bisa dapat penghasilan di hari pertama dia nulis gitu loh. Dia nulis hari pertama, pas sudah bab premium, dia tulis bab hari ini, besokannya dapat 1 juta. Dia tulis 2 bab, besokannya 2 juta. Kayak gitu di KBMF. Nah, kita sekarang punya program gimana sekarang yang 50 juta sebulan itu 10 penulis. Jadi nanti kita tanya, dia butuh apa, kita harus bikin gimana, iklannya kayak gitu. Berikutnya, gimana kalau 20 sekarang sampai 100 penulis 50 juta. Itu kan langsung kebayang omsetnya 5 miliar. Dan saya selalu bilang ke Tendi atau ke siapapun, kita nggak usah khawatir, bayar penulis 5 miliar juga nggak masalah. Karena semuanya based on profit gitu loh. Begitu dia dapat 5 miliar, berarti KBMF dapatnya per bulan 4 miliar. Sampai kita juga bilang, Tendi kita mau bikin ngasih Tesla aja buat penulis yang penghasilan setahun, misalnya dapat 10 M, kita kasih Tesla, itu sangat mungkin. Kenapa? Karena uangnya bukan dari kita, dia sendiri yang menghasilkan nulis. Jadi apapun yang kita berikan ke penulis, asal ngitungnya benar, itu pasti akan memberikan profit lebih pada kita. Itu makanya dengan ini udah ngebuktiin penghasilan di KBMF itu rata-rata 7 kali lipat dari penulis-penulis yang konvensional. Apalagi kalau kita udah belum lagi, kita melihat persaingan itu justru peluang. Ketika ada banyak aplikasi luar negeri yang masuk, ini menunjukkan bahwa bisnis itu semakin besar. Pangsanya semakin besar. Dan kita punya target bahwa penulis-penulis itu akan bilang, ujung-ujungnya KBM juga. Karena banyak penulis yang sudah lontang-lantung kemana-mana nih. Wah, ada penulis ini, gajinya gede, dia pindah kemari, bla bla bla. Akhirnya dihitung-hitung, kayaknya tetap lebih untung di KBM deh. Balik lagi ke KBM, dan itu yang kita mau garap gitu loh. Sampai semua penulis merasa bahwa KBM itu paling nyaman, paling sejahtera, dan ini udah terbukti ya. Dan kita sebetulnya sekarang bermain di pangsa yang, kalau Kang Dewa bilang yang sebetulnya orang lain nggak main ini. Kita baru di pangsa emak-emak nih. KBM dengan penghasilan kayak gini baru pangsa emak-emak, yang aplikasi lain mainnya di kalangan anak muda, remaja. Jadi kalau udah itu juga masuk ke kita, itu udah kebayang perlipatan omset KBM. Jadi insya Allah sih komitmen kita ya begitu. Makanya komitmen kita mensejahterakan penulis, pada akhirnya itu akan mensejahterakan KBM sebagai perusahaan dan otomatis mensejahterakan juga investor yang ada di KBMF itu ya. Dan kita juga ngomong sama Tendi itu. Pas kita lihat nih dari investasi yang udah masuk, ada yang naruh 5 juta itu dari bisnis jualan es. Ada yang jualan yang kelihatannya mereka benar-benar berharap bahwa investasi ini menghasilkan dari bisnis yang kecil gitu loh. Jadi akhirnya kita bilang ini berat kita komitmennya Ten, karena sekarang ada orang-orang yang menyandarkan diri KBMF dan kita harus menghasilkan lebih gitu. Jadi kalau kita bisa, kita main dividennya dapat, kemudian capital gain-nya juga dapat gitu loh. Jadi itu sih Bro Rizal dan siap. Itu ya teman-teman semuanya. Jadi ya memang salah satu kenapa kita menjual saham ke penulis atau ke user KBM di awal juga karena memang kita komitmen kita pengen si user KBM ini yang memiliki KBM dulu gitu, sebelumnya ke yang lainnya yang kita nggak pernah tahu nanti akan seperti apa kayak gitu ya. Kayak gitu. Siap. Mungkin 2 pertanyaan lagi nih dari Mas Antono nih, valuasi startup itu kan yang gedenya biasa karena bro. Ya.
tanya dulu ke Mas Teguh. Tadi ini 2116 nih. Oh iya, boleh. Enggak apa-apa. Masih Nggak boleh, apa ya? masih boleh. Saya masih santai ya. Oke. Siap. Oke, nah ini dari Mas Antono nih, valuasi startup yang gedenya biasanya karena value goodwill atau hal intangible. Kalau di akuntansi jadinya aktual, bukan aktual. Valuasi KBM, AF yang sekian M itu dari mana basisnya? Nah ini kalau ini dari siapa nih? Kang Krisan kali ya Kang ya, yang lebih ini. lebih Kang. tepat sebenarnya nanti Teh Dwi ya yang CFO-nya gitu ya. Cuman memang gampangnya mah ya itu tadi kan kita tuh model bisnisnya kita saat ini misalkan ada cerita yang ditulis oleh penulis, terus kemudian ada pembaca yang mengunlock gitu ya, membayar dengan sejumlah rupiah yang dikonversi jadi koin. Jadi gampangnya lah ya, ini nggak pakai bahasa teknis akuntansi. Jadi memang si omset itu tercipta saat itu juga gitu ya. Dan memang kita pengennya secara catatan keuangan memang dulu sempat dibikin kayak gini ya. Omset itu kita akui nggak real time lah ya, ada lag gitu ya. Tapi kalau kita pengennya seolah-olah si perusahaan itu memang bahkan uangnya penulis itu dianggap hutang sama kita gitu. Jadi kita nggak mau kayak gitu. Makanya secara penulisan pun di laporan keuangan mungkin nanti juga insya Allah sih tahun ini kan kita lagi mau audit keuangan juga ya pakai KAP gitu ya. Pengen bagusnya di akun mana itu juga udah ada. Tapi sebenarnya sih dengan metode yang sekarang pun teman-teman setelah due diligence dari Fundex gitu ya, dari lembaga yang udah dapat izin dari OJK itu no issue sebenarnya di sana. Karena itu ya, karena point of view-nya kita dari sisi keuangan itu pengennya satu di anggapan kita gitu ya, uang yang masuk ke kita tuh bukan uang kita. Jadi uang kita tuh benar-benar cuman yang bagi hasilnya kita. Gitu. Makanya pencatatan keuangan tuh agak beda sedikit gitu ya secara pengakuannya. Ya nanti mungkin kalau teman-teman masih penasaran bisa dicek sih, sebenarnya nanti bisa masuk ke grup. Ada grup kita ya Kang tadi ya, yang khusus untuk investor, itu di sana juga ada Teh Dwi yang sebagai CFO-nya. Kenapa sih pencatatannya seperti ini gitu ya? Kalau untuk lebih teknikalnya. Gitu kali Kang tadi. Siap. Grup investor itu ya grup sama sih. Jadi grup yang masih nanya-nanya investasi Kang Krisan. Nah tuh udah ada yang linknya tuh Kang tadi, mungkin bisa di-share ya sama Mas Baru. Oke. Tadi ada nanya investor mau belajar nulis, kita setiap Rabu ada kelas belajar dari Bintang. Itu boleh Mas? Ya. Itu golagong, sutradara, kemudian scriptwriter. Jadi tiap minggu itu penulis-penulis yang kalau bukan aslinya dia yang nyari, mungkin nggak dapat jajaran itu. Gitu. Ya, nah itu ya teman-teman. Untuk yang kalau yang pengen belajar nulis ya, tadi dari Pak Isa. Setiap malam Kamis kita ada undang penulis nasional untuk ngasih materi lah kayak gitu ya. Oke, ini oke. Nah ini ada yang pertanyaannya yang menarik nih Kang Teguh dari Mas Ivan Budiman. Jadi value investing secara sederhananya itu apa ya Kang? Apa bedanya dengan teknik investasi pada umumnya? Kayak gitu Kang. Udah dijelasin di awal pas saya sharing materi. Intinya kan perusahaannya kita tahu baca laporan keuangannya untung atau enggak, itu satu. Yang kedua kita hitung valuasinya. Dengan uang yang kita bayarkan itu bisa balik modal tidak dalam jangka waktu tertentu dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya yang dilihat gitu. Nah, teman-teman nanti ketika mau invest di KBM ini juga tadi saya sudah cek memang untung ya perusahaannya gitu ya. Tapi kemudian yang masalah valuasi ini ya coba lihat lagi, hitung sendiri gitu. Saya belum tahu kalau masalah valuasi ini berapa. Kalau memang setelah dihitung dan setelah yang tadi Pak Isa share juga bahwa ya harusnya bisa dari potensi keuntungannya gitu ya. Dalam beberapa waktu ke depan, beberapa tahun ke depan bisa balik modal, ya sudah, silakan masuk seperti itu. Mungkin yang bisa saya tambahkan adalah investasi yang sehat itu, yang wajar itu, menawarkan keuntungan yang meskipun tidak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Hati-hati kalau misalnya ada tawaran investasi, kalaupun misalnya dari KBM nih, tiba-tiba menawarkan 1 tahun
langsung kamu bisa cuan 2 kali lipat. Atau misalnya yang inilah, yang skema-skema yang bukan KBM sih ya, KBM tidak seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat di internet atau segala macam, ya banyak kan yang skema cepat kaya itu. Yang kita taruh misalnya 10 juta bisa jadi 100 juta seperti itu. Kalau yang kayak gitu-gitu itu udah pasti bodong. Itu udah pasti bodong. Investasi yang wajar dimanapun, entah itu di saham atau di KBM atau dimanapun, itu profit 20-30% saja per tahun. Kalau misalnya nanti setelah teman-teman hitung, kira-kira bisa menghasilkan keuntungan kurang lebih sebesar itu, gitu ya silahkan ikut masuk berinvestasi di KBM. Jadi intinya, meskipun sekali lagi kalau secara detailnya panjang ya, tapi intinya value investing itu satu, kita lihat perusahaan ini semenguntungkan apa. Kalau perusahaannya rugi, ya selesai. Ngapain kita berinvestasi di perusahaan rugi? Kedua, valuasinya, modal yang kita setor itu akan balik modal dalam waktu berapa tahun. Kalau misalnya keuntungannya benar 20-30% per tahun, ya berarti kan bisa balik modal dalam waktu 3-4 tahun kan. Dan itu adalah potensi keuntungan yang wajar gitu. Jadi berarti valuasinya juga segitu ya wajar gitu. Seperti itu. Siap. Mungkin satu lagi ya sebelum saya pamit pertanyaannya Pak Kang Tendi. Siap. Satu lagi nih, teman-teman dari Mas Miftah nih. Yang nomor 1 aja deh. Yang tadi ya, screening saham yang bagus dari ratusan saham itu mungkin terlalu overwhelming. Nah, rumus-rumus yang sederhana tentang value investing itu banyak sekali yang tidak mudah dipahami oleh orang awam. Boleh share nggak Kang tipsnya untuk mempersingkat proses atau kurva belajarnya? Ya, saya sudah sering share di di video-video saya di YouTube segala macam, karena saya sering bikin webinar seperti ini sendiri juga ya. Ya intinya jadi nanti bisa dilihat sendiri. Kata kuncinya nama saya aja, Teguh Hidayat gitu. Di YouTube ada gitu. Dan masalah apa tadi? Screening seperti itu ya. Itu juga sudah saya share. Jadi mungkin yang akan saya jawab di sini, yang akan saya share di sini adalah sisi lainnya. Apa itu? Tadi saya cerita bahwa ketika saya pertama kali belajar investasi saham, ketika saya masih bekerja di perusahaan, masih jadi karyawan ya, masih punya gaji seperti itu. Kalau sekarang saya nggak punya gaji, jadi susah banget gitu. Nah, dulu waktu zaman saya masih kerja itu, ya awalnya pusing lihat laporan keuangan, angka semua segala macam. Saya sangat tertolong oleh latar belakang pendidikan saya yang memang di bidang ngotak-ngatik angka ya, statistika gitu. Jadi ketika saya bikin tabel, ketika saya data entry, ketika saya bikin chart, cepat saya belajarnya. Nah, dan ketika misalnya ditanya berapa 5 kali 6, saya juga cepat jawabnya gitu, 30 gitu. Jadi kadang orang-orang ini kalau misalnya matematika dasar seperti itu harus balik lagi ke kelas 5 SD gitu loh. Karena apa namanya udah lama nggak belajar, akhirnya lupa, terbiasa pakai kalkulator, akhirnya nggak pusing lah kalau lihat angka seperti itu. Nah, saya pun meskipun termasuk cepat belajarnya karena dulu latar belakang pendidikannya adalah di bidang angka ya, statistika seperti itu, tapi tetap proses belajar, proses membiasakan diri membaca laporan keuangan itu kurang lebih capeknya ya, PR-nya, ribetnya, repotnya itu kurang lebih sekitar 2-3 tahun. Baru sekitar tahun 2012 saya itu baca laporan keuangan cuma sekilas, saya bisa langsung menentukan. Hanya beberapa detik, wah ini nggak layak. Atau, wah ini bagus nih, bisa dipelajari lagi lebih lanjut gitu. Ketika saya ngomong sama orang, pekerjaan saya adalah setiap 3 bulan baca laporan keuangan dari 700 perusahaan di Bursa Efek. Orang udah kelengar duluan. Waduh. Capek kalau harus baca satu aja pusingnya setengah mati, ini baca 700. Tapi ya kita udah satset gitu. Karena udah terbiasa. Baca satu laporan keuangan itu cuma beberapa detik aja. Tapi itu karena sudah terbiasa. Itu kata kuncinya. Dulu waktu saya pertama kali melakukan screening saham, ya tidak bisa secepat itu. Sekarang sudah bisa cepat karena terbiasa. Jadi bukan masalah caranya saya kira. Caranya sih jelas ada gitu. Tapi mungkin
teman-teman mau nggak melakukan cara itu? Tapi kalau misalnya mau melewati masa-masa sulit untuk berlatih, untuk terbiasa baca laporan keuangan, sekitar 1-2 tahun ya, maka biasanya pada tahun ketiga itu sudah lebih mudah, dan ya lebih mudah juga screening saham, dan akhirnya ya sudah jadi investor. Seringkali banyak trader saham atau investor saham yang dia sudah cukup lama juga di pasar modal, tapi masih nggak jelas gitu. Masih belum bisa baca laporan keuangan, masih belum mengerti cara menilai kinerja perusahaan itu bagus atau jelek. Karena apa? Karena dia tidak pernah mencoba, berusaha untuk membiasakan diri membaca laporan keuangan. Jadi data-data itu langsung ambil dari yang udah mateng aja, udah jadi gitu dari sekuritas, dari RTI segala macam. Tidak langsung dari data mentah di laporan keuangan itu. Ya hasil mau sampai kapanpun ya tetap nggak bisa gitu, tetap tidak terbiasa dan tetap belum bisa disebut sebagai investor. Tapi saya alhamdulillah sudah terbiasa. Jadi teman-teman juga harus membiasakan diri selama 1-2 tahun, kesananya akan lebih mudah. Ya cukup. Siap. Oke, teman-teman itu ya, saya rasa sudah banyak banget yang di-share Kang Teguh dan kita banyak belajar. Untuk lebih jelasnya teman-teman silakan aja di blog beliau di teguhhidayat.com ya Kang. .com apa .id ya? .com ya? Ya, googling aja lah Teguh Hidayat. Ketemu. Terus di Instagram juga beliau sering banyak share juga. Oke teman-teman itu ya yang bisa kita sampaikan. Saya pikir saya sudah cukup. Jadi Kang Tendi, Pak Isa, Kang Risan dan juga peserta yang lain, saya pamit duluan ya. Terima kasih Kang Teguh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman itu ya yang bisa kita sampaikan untuk pembelian saham di KBM. Tadi udah di-share, silahkan. Masih lama sebenarnya sampai tanggal 20 gitu ya, tapi ada beberapa benefit yang bisa teman-teman dapatkan ketika ya pembelian saham ya di dekat-dekat ini ya, di waktu-waktu ini gitu ya, walaupun tidak sebanyak yang kemarin. Silahkan langsung mana ada di-share bro Bahrul di chatnya. Pak Isa sama Kang Risan mungkin ada penutupan sebelum di close, sebelum di close. Pak Isa silahkan Pak. Saya sih tetap melihat bahwa peluang bisnis ini masih sangat besar, marketnya masih luas, dan market-market yang dulu nggak terduga gitu. Orang baca buku digital, ternyata nggak megang barang, tapi ternyata penjualannya lebih cepat dan lebih lancar gitu. Jadi ini peluang yang sangat bagus sekali, apalagi kita akan masuk ke market yang dari tadinya orang tua, emak-emak, sekarang kita coba market ke anak-anak, ke remaja, terus nanti juga ada market student. Jadi kalau marketnya sudah sampai student dan kita jadi referensi digital, itu ya market kita udah bukan lagi cuma 10 juta, tapi bisa sampai 50 juta penduduk Indonesia, menjadi market-market potensial untuk KBMF gitu, dengan segala bentuk diferensiasinya gitu. Siap. Ya. Thank you, Pak Isa. Kang Risan. Baik, teman-teman. Jadi malam ini kita belajar yang aku garis bawahi satu hal ya dari Kang Teguh gitu ya, bahwa kata kunci pertama itu disiplin gitu. Jadi jangan terbawa arus gitu ya sama gaya hidup gitu ya. Kang Teguh tuh kan tadi disiplin dengan gaya hidup yang sama walaupun ketika tabungan beliau itu udah sampai ratusan juta gitu ya. Dan ini dia ya sahabat saya ini Kang Teguh ternyata rajin dan disiplin berinvestasi dan ya bisa melihat peluang gitu ya. Nah sekarang teman-teman lagi memang ada peluang dengan kita yang mudah-mudahan bisa bareng-bareng gitu ya. Jadi bagian perjalanan KBM dari awal mendapatkan penawaran saham ketika awal banget yang paling murah, karena nanti kalau udah masuk ke round berikutnya ini pasti akan berbeda gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman mau ikut jadi holder gitu ya, bukan jadi seorang tadi ada lagi yang kebalikannya adalah gambler gitu ya. Jadi ngelihatnya cuma pengen cuan dalam waktu dekat gitu ya. Tapi seperti yang tadi Pak Isa bilang, journey kita masih panjang. Insya Allah kita benar-benar jadi platform nomor 1 di Indonesia. Dengan lini bisnisnya juga nanti akan bertambah, insya Allah gitu kan, dalam waktu dekat juga akan ada beberapa revenue stream yang baru yang mudah-mudahan bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, begitu aja. Ya teman-teman,
kayaknya banyak banget udah. Saya sih nggak ada penutupnya kayak gini, teman-teman silahkan beli sahamnya. Habis itu yuk bareng-bareng lah gitu ya, kita gedein KBM gitu ya, kita gedein KBM, terus kita terbuka gitu kan, masukan dan segala macam gitu. Nanti juga ada, insya Allah bakalan ada grup khusus yang kita siap untuk apa namanya ya tadi ya, kalau bahasanya Pak Isa, ini duit udah masuk deh gitu kan, ini tanggung jawabnya semakin lebih besar gitu, dan memang ya kita harus lebih fight lagi daripada sebelumnya kayak gitu, dan mudah-mudahan itu menjadi nilai kekuatan kita juga kalau misalkan didukung dengan teman-teman, bukan hanya sekedar memasukkan duit teman-teman, tapi kita juga pengen nih teman-teman juga mendukung dari sisi hal yang lain gitu ya, kita kenalkan KBM bareng-bareng, kita kuatkan bareng-bareng gitu kan, ketika ada yang kurang teman-teman boleh ngasih masukan dan segala macamnya kayak gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala waktunya Pak Isa, Kang Risan, makasih banget waktunya. Bro Bahrul, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Bahrul. Mangga, Kang. Ya, makasih Kang Tendi, Pak Isa dan Kang Rizan ya, serta teman-teman semua. Silakan bisa langsung dimanfaatkan untuk malam hari ini, dan ini ya beberapa benefit yang bisa didapatkan untuk KBM Priority Club jika teman-teman semua bergabung menjadi pemilik di KBM App ya. Dan bagi yang sudah join juga ya sebagai investor, nantikan informasi selanjutnya, nanti kita akan hubungi secara personal ya. Sementara ini kita masih mencoba untuk finalisasi dan menyelesaikan proses campaign funding ini. Nanti ketika kita sudah siap, kita akan hubungin dan akan invite ke grup khusus para investor. Demikian saja malam hari ini, Kang Tendi ya, dan Kang Rizan, kita tutup malam hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan selamat bergabung teman-teman semua bersama KBMF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.